Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 10 tentang kritik karya seni rupa. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang konsep, prosedur, dan fungsi kritik seni rupa. Pada materi ini terdapat 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, kritik seni. Yang kedua, jenis kritik seni. Yang ketiga, fungsi kritik seni. Dan yang keempat, tahapan kritik seni rupa. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama tentang kritik seni. Apa itu kritik seni? Kritik berasal dari kata Yunani yang dikenal dengan kata krinein, yang artinya memisahkan atau merincikan. Nah, biasanya di dalam mengkritik sebuah karya, orang yang biasa mengkritik karya disebut dengan kritikus. Kritikus adalah seorang ahli yang dapat mempertimbangkan baik buruknya sebuah karya. Kritikus seni dipandang sebagai seorang ahli yang memiliki kemampuan khusus dan mempunyai pendidikan untuk menelaah karya seni. Secara umum, hal yang dilakukan kritikus adalah memeriksa kebaikan dan kelemahan karya, lalu menyampaikan pendapatnya tersebut. Dalam mengkritik karya seni rupa, seorang kritikus harus menyampaikan kritiknya secara objektif. Tujuan kritik adalah pembinaan ke arah peningkatan prestasi dengan melakukan apresiasi dan evaluasi. Jadi, secara prinsip tujuannya adalah untuk peningkatan nilai seni sehingga umat manusia bisa menikmati karya seni dan kultur yang selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, itulah penjelasan tentang kritik seni, dan materi kita yang kedua yaitu tentang jenis kritik seni. Dalam hal ini terdapat 4 jenis kritik seni yang akan kita pelajari, dan terdapat 3 kritik seni berdasarkan titik tolak dan landasan yang digunakan. Jenis kritik yang pertama yaitu kritik populer. Kritik populer ditujukan untuk massa atau umum. Pada kritik populer, tanggapan yang disampaikan melalui jenis kritik ini biasanya bersifat umum dan lebih kepada pengenalan atau publikasi sebuah karya. Dalam tulisan kritik populer, umumnya digunakan gaya bahasa dan istilah-istilah sederhana yang mudah dipahami oleh orang awam. Yang kedua adalah kritik jurnalis. Kritik jurnalis adalah jenis kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, khususnya surat kabar. Yang ketiga adalah kritik keilmuan. Jenis kritik ini bersifat akademis dengan wawasan pengetahuan, kemampuan, kepekaan yang tinggi untuk menilai atau menanggapi sebuah karya seni. Yang keempat adalah kritik kependidikan. Kegiatan kritik kependidikan bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika subjek belajar seni. Jenis kritik ini umumnya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan, terutama untuk meningkatkan kualitas karya seni. Selain 4 jenis kritik di atas, terdapat 3 jenis kritik yang berdasarkan titik tolak atau landasan yang digunakan. Yang pertama, kritik formalistik. Melalui pendekatan formalistik, kajian kritik ditujukan terhadap karya seni sebagai konfigurasi aspek-aspek formal atau berkaitan dengan unsur-unsur pembentukannya. Pada sebuah karya seni lukisan, sasaran kritik lebih tertuju kepada kualitas penyusunan atau komposisi unsur-unsur visual seperti warna, garis, tekstur, dan sebagainya yang terdapat dalam karya tersebut. Kritik formalistik berkaitan juga dengan kualitas teknik dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni. Setelah kritik formalistik, kritik yang kedua adalah kritik ekspresivistik. Melalui pendekatan ekspresivistik dalam kritik seni, kritikus cenderung menilai dan menanggapi kualitas gagasan dan perasaan yang ingin dikomunikasikan oleh seniman melalui sebuah karya seni. Kegiatan kritik ini umumnya menanggapi kesesuaian atau keterkaitan antara judul, tema,
isi dan visualisasi objek-objek yang ditampilkan dalam sebuah karya. Kritik yang ketiga adalah kritik instrumentalistik. Melalui pendekatan instrumentalistik, sebuah karya cenderung akan dikritik berdasarkan kemampuannya dalam upaya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Pendekatan kritik ini tidak terlalu mempersoalkan kualitas formal dari sebuah karya seni, tetapi lebih melihat aspek konteksnya, baik saat ini maupun masa lalu. Materi kita yang ketiga yaitu fungsi kritik karya seni rupa. Kritik seni memiliki fungsi yang sangat strategis dalam dunia kesenirupaan dan pendidikan seni rupa. Fungsi kritik seni adalah menjembatani persepsi, apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta karya dan penikmat seni. Fungsi lain dari kritik seni rupa adalah masukan untuk seniman dan media apresiasi bagi penikmat seni. Seniman membutuhkan kritik seni untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan. Menurut Sudarmaji 1970, kritik memiliki dua fungsi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kritik sebagai pemberitahu bahwa ada penyuguhan hasil seni atau fungsi tak langsung. Yang kedua, membicarakan suatu gejala, memberikan pengantar, lalu menilai baik buruknya suatu prestasi, serta memberikan apresiasi. Dan materi kita yang keempat adalah tahap kritik seni rupa. Dalam hal ini terdapat 4 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi yaitu tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Agar dapat mendeskripsikan dengan baik, seorang kritikus harus mengetahui istilah-istilah teknis yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Tanpa pengetahuan tersebut, kritikus akan kesulitan untuk mendeskripsikan fenomena karya yang dilihatnya. Yang kedua, analisis formal. Tahap ini bertujuan untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Pada tahap ini, seorang kritikus harus memahami unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip penataan dan penempatannya dalam karya seni rupa. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi yaitu tahapan penafsiran makna sebuah karya seni, meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya dan dipengaruhi sudut pandang dan wawasan kritikus. Semakin luas wawasan seorang kritikus, semakin kaya pula interpretasi karya yang dikritiknya. Yang keempat adalah evaluasi atau penilaian. Mengevaluasi atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengaitkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. Yang kedua, menetapkan tujuan atau fungsi karya yang telah ditelaah. Yang ketiga, menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan tanda kutip menyimpang dari yang telah ada sebelumnya. Dan yang keempat adalah menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Pada dasarnya, kritik sudah sejak lama dilakukan oleh manusia. Dalam keseharian, kita secara sengaja atau tidak sengaja sering melontarkan kata, kalimat, atau bahasa yang bersifat memberi tanggapan, komentar, penilaian terhadap suatu karya. Mengapa demikian? Hal ini sangat wajar sebab manusia memiliki 4 kemampuan sebagai kapasitas mental, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan absorptif atau kemampuan mengamati. Yang kedua, kemampuan retentif atau kemampuan mengingat dan memproduksi.
Yang ketiga, kemampuan reasoning yang terdiri atas kemampuan menganalisis dan mempertimbangkan. Yang keempat, kemampuan kreatif yang terdiri atas kemampuan berimajinasi, menafsirkan, dan mengemukakan gagasan. Itulah pembahasan dan penjelasan tentang konsep, prosedur, dan fungsi kritik seni rupa. Jika dalam video pembelajaran ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf, dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini agar channel ini terus berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau mampir di channel saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.